Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di episode ke-6 dari ICMF Talks. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang powerful community and continuous learning. Gimana komunitas itu mempunyai power untuk kita belajar investasi lebih dalam. Nah, kali ini kita kedatangan lagi-lagi speaker spesial dari Cuan, yaitu Kak Kevin Hendranata. Halo, halo. Selamat datang Kak di SMF Talks dan selamat datang di Hamon 7 Studio yang sudah memfasilitasi studio yang sangat bagus ini. Ya, thank you Betul. nih udah diundang nih sama teman-teman ICMF nih. Betul, betul. Oke. Pertama-tama kan kakak dari Cuans nih. Aku mau kita introduction dulu kali ya. Kita mau Boleh. pengenalan dulu sama Cuans. Sebenarnya nih Cuans ini apa sih dan tujuannya tuh dibentuk ke Cuans itu apa? Boleh silakan cerita-cerita. Oke, jadi gini, Cuans itu aku nggak jelasin aplikasinya dulu, tapi aku jelasin sebenarnya historinya Historisnya dibentuknya boleh. Cuans itu gimana. Boleh, boleh. Jadi mungkin siapa tadi Gilang ya? Iya, Gilang. Gilang waktu pertama kali masuk ke dunia saham, Iya. itu diajak sama siapa atau belajar dari mana atau dapat informasi dari mana? Sebenarnya diajak sama temen. Diajak sama Iya teman betul. biasa ya. Waktu itu apalagi waktu COVID gitu kan. Ya, Sebenarnya awal-awal cuma tahu doang. Terus habis itu akhirnya terjun karena temen juga sih. karena teman-teman. Betul, betul. Nah, ini historinya juga sama nih di Cuans nih. Oke. Jadi kita ngelihat saat ini banyak ya bisa dikatakan teman-teman millennials, zillennials atau apa kalau COVID itu generasi COVID itu apa ya Generasi sebutannya? COVID. Ya Ya kan? Iya betul, Nah, betul. banyak sekali ini yang masuk ke pasar modal terutama di saham ya. Terus kemudian kemarin juga ada kripto gitu ya. Betul, betul. Dan yang saya lihat dan ya teman-teman founder lainnya lihat itu semuanya rata-rata berbasiskan teman-teman yang ada di sekitar lingkungannya gitu. Lingkungannya berarti. Ya. Nah, dari situ kita menangkap nih bahwa oh rupanya orang-orang ini mulai atau mau mengenali investasi itu dari lingkungan sekitar. Dan lingkungan, Dari pengaruh lingkungan. pengaruh lingkungan Oke. sekitar, benar. Nah, kemudian kalau pengaruh lingkungan ini kan selama ini yang kita lihat di market ini banyak yang bikin grup keluarga, grup betul. teman-teman, ya Betul, kan? betul, betul. Ceritanya sharing-sharing. Wah, ada yang udah mulai sharing teknikal gitu ya, betul. ada yang sharing fundamental. Betul. Kalau Gilang tahu 2016 2017 Iya, itu sangat sedikit orang pakai teknikal. Malah banyak kan tuh orang pakai fundamental. fundamental. Fundamental sederhana waktu itu PER sama PBV dan yang lain-lain. Oke. Ya, technical itu mulai rame itu justru di tahun 2020 karena COVID. Karena COVID. Ya, waktu itu ada salah satu influencer yang ngetrend banget gitu ya dan mempopulerkan technical. Jadi akhirnya technical itu jadi istilahnya dasar malahan. Dulu 2017 2018 kalau teman-teman mau belajar technical Harus itu fundamentalnya dulu. bukan, itu bayarnya mahal banget. Oh, bayaran mahal. Oke. Ya, karena sangat terbatas orang yang belajar technical. Jadi itu kelasnya bisa harganya 5 juta sampai 6 juta. Oh, Hari ini kita belajar technical dasar tuh bisa dari YouTube, YouTube, gitu kan ya. betul. Nah, paling sederhana gitu. Nah, Betul, betul, betul. berangkat dari situ, berangkat dari belajar dan yang lain-lain tadi, akhirnya di Cuan sendiri, teman-teman di Cuan sendiri ini ngelihat, oh ini ada opportunity. Ini ada mungkin bisa dikatakan opportunity, tapi bisa dikatakan juga sebagai apa ya? Lebih ke arah problem gitu ya, problem yang harus diselesaikan gitu. Karena selama ini biasanya nih kalau cuma ikut-ikutan temen aja, ya ujung-ujungnya ya misalnya temennya cuma tahu PER sama PBV, tapi dia nggak tahu nih basisnya ngitung book value itu apa, Iya. gitu kan? Kenapa PER itu kalau teman-teman lihat kayak tadi saya bedah Bank BRI gitu ya, baru tadi pagi bedah Bank BRI. PER-nya baru keluar 2 kuartal. Kalau total EPS-nya baru keluar 2 kuartal, ya kan? Tapi EPS-nya itu totalnya sekitar 162. Tapi kalau di PER kan dihitung PER-nya di aplikasi kita itu sekitar total EPS-nya itu sekitar 327. Nah, itu kenapa? Nah, ini kan kalau orang-orang atau teman-teman gitu ya yang nggak memiliki literasi itu akan kebingungan gitu. Cuma taunya oh ini pokoknya PBV di bawah Lihat dari 1 kulitnya aja. ya per gini. Nah, dari situ kita melihat bahwa problem ini perlu perlu di-solve dengan istilahnya mentor-mentor atau orang-orang yang tepat. Nah, oke, yang oke. kedua karena tadi ikut-ikutan temen nih, Betul.
biasanya kan asas kepercayaan ya kalau ikut-ikutan temen ya. Gilang nih ikutin saya nih, Betul. gitu kan. Nah, saya bilang beli saham Aisa misalnya. Iya. Nah, beli saham Aisa. Terus apakah Gilang bisa percaya kalau saya beli saham Aisa? Kalau percaya misal teman dekat percaya-percaya Mungkin aja ya. percaya-percaya aja. Betul. Tapi bisa lebih percaya nggak kalau Gilang bisa istilahnya ngintip nih. Betul. Nah, portfolionya saya gitu secara real gitu kan. Nah, Oke. itu mungkin bisa jadi satu pertimbangan. Nah, mulai dari situ akhirnya kita berpikir, oh ini adalah nice problem yang bisa kita solve dengan membuat satu platform gitu ya, mengumpulkan teman-teman sekitar dan mengumpulkan komunitas atau mentor-mentor yang memang bisa dikatakan ya punya track record baik di market. Oke, Gitu. oke. Oke, cukup unik sekali dan cukup keren ya. Jadi kita menyatukan teman-teman dari kalangan dari berbagai kalangan juga bisa Ya. untuk masuk ke Cuans. Ya, jadi lebih ke arah social investec kalau bisa disebut. Social Investec. iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kita kan tadi udah ngebahas tentang filosofinya dari Cuans. Yes. Nah, aku mau tanya nih, kenapa akhirnya dari problem tersebut, kenapa akhirnya memutuskan, oh ya udah Cuans dari kakak dari teman-teman Cuans itu langsung membuat the first in social investing app. Kenapa harus investing app? Kenapa harus melalui aplikasi berbasis digital? Oke. It's very simple ya. 2020 semua orang yang kerjanya konvensional, yang mobilitasnya tinggi, Tuh, waktu itu semuanya akhirnya WFH. WFH. Ya, saya masih Semua ingat online. ya, kasus Betul. cuma 10 kita lockdown, sekarang kasus 3.000 bahkan pernah 50.000 kita semua keluar gitu kan ya kan. Ya, itu lucu lah ya kan. Nah, tapi dari situ kalau teman-teman lihat mungkin bahkan platform sekuritas sendiri itu meningkatnya luar biasa. Ya, jumlah SID kita sampai hari ini itu sudah 10 juta. 10 Ya, 10 juta SID. Jadi itu total lah, termasuk reksadana dan termasuk saham. Tapi tahu nggak di 2020 itu SID berapa? Mungkin nggak ada setengahnya dari 10 juta, Cuma 4 juta. cuma 4 juta. Jadi dalam waktu hampir 2 tahun itu naiknya 2 kali lipat. hampir 2 kali lipat Betul, gitu kan. Nah, artinya ada demand yang sangat besar di sana. Kemudian kalau bicara SID 10 juta itu kan belum nyampe sekian persennya populasi manusia di Iya, Indonesia ya, betul. ya kan? Jauh banget. Masih jauh banget. Nah, akhirnya ya kita buatlah sebuah platform itu dan back again sifatnya tadi adalah social investec ya. Kami memutuskan untuk digital karena sekarang sudah era digitalisasi. Betul banget. Kemudian yang berikutnya ya tadi menjadi satu platform sendiri ya, di mana tempat mungkin orang-orang yang baru mau memulai investasi, baru mau memulai perjalanannya dengan satu platform saja itu sudah bisa melengkapi journey-nya mereka nih. Oke. Dari awal, dari istilahnya, oh mau tahu saham itu apa, kemudian mau bertransaksi atau mungkin mencoba dulu transaksi karena kita juga punya virtual trading. Oh, punya virtual trading. Yes. Jadi teman-teman yang baru mau mulai nih gitu kan, nah itu bisa belajar dulu di situ. Boleh. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mulai ataupun misalnya udah terjun juga bisa juga langsung join ke Cuans. Yes. Betul. Exactly. Kan jadi kan kalau misalnya di Cuans itu artinya ada banyak-banyak investor yang berada di suatu komunitas ya. Ya. Nah, misal nih, aku adalah investor mandiri yang nggak Ya. pengen join ke komunitas manapun. Ya. Aku independen gitu, nggak Ya. mau dengerin orang atau segala macam. Ya. Apa bedanya kalau misalnya aku sebagai investor mandiri terhadap teman-teman aku yang investor yang berada di dalam suatu komunitas ya, contohnya Cuans itu. Oke. Jadi gini. Saya ambil contoh misalnya ada si A dan si B Oke. ya menilai suatu emiten ya. Tadi sebelum tapping kita cerita-cerita dikit nih ya, Iya, kan? betul, Ya kan? betul. Nah, Cerita. cerita-cerita dikit. Cerita-cerita dikit tadi itu sebenarnya juga berdasarkan experience dan berdasarkan komunitas. Ya. Banyak tipe investor juga, banyak tipe komunitas. Apakah kalau kita bicara investasi ataupun trading, apakah ada yang benar, apakah ada yang salah? Bisa jadi tidak ada. Tidak ada. Ya. Secara literasi mungkin ada, tetapi secara pola berpikir bisa jadi tidak ada.
Ada yang disebut value investor, ada yang disebut growth investor gitu ya. Nah, balik lagi tadi kalau saya sempat cerita, saya lebih suka berinvestasi di saham-saham yang lagi sial Lagi malahan. sial Iya ya, kan? betul. Nah, komunitas itu sangat mempengaruhi pola pandang kita. Oke. Jadi kalau tadi saya juga sempat mention kalau BCA harga 6.000, hari ini harga 8.500. Secara harga saham mahal atau murah? Murah mungkin. ya, Teman-teman berpikir murah. betul. Ya. Jadi upside-nya tadi bisa ya kalau BCA mungkin bisa 9.000 lagi, upside-nya masih 50%. Nah, tapi saya punya komunitas nih, ya duduk di satu komunitas yang ya karena saya nggak cuma melihat value aja gitu, mahal atau murah, tapi saya melihat gimana caranya satu company ini gitu ya bisa growth lebih memberikan extra capital gain maupun dividend gain. Ya, saya ini kita sebutannya apa ya? Podcast talks atau apa? Kalau nggak salah waktu itu Radio Cuan kan sempat ada ya Betul. di ICMF ya. Kita talk saja, kita ngobrol. Oh ini ya ngobrol-ngobrol. Nah waktu itu kan Radio Cuans juga sempat diundang ya. Salah satu preferred partner kami di Cuans ya namanya Radio Cuan itu kan sempat diundang. Betul. Ya pembicaranya namanya Pak Paulus. Oke. Itu dia punya saham Mayora di harga 44. Ya. 44. Hari ini saham Mayora itu 2.100 kalau teman-teman nggak. Ya. Nah di dividen yang dibagikan sama Mayora 2 tahun yang lalu itu 54 kalau saya nggak salah ingat. Jadi udah 100%. Gimana caranya kita bisa menemukan saham-saham itu ya? Itu berdasarkan komunitas-komunitas yang ada. Tapi kalau kita cuma sendiri, lone wolf istilahnya, belum tentu kita bisa bertukar pola pikir. Betul. Gitu. Berarti lebih ke kita bagaimana pola pikir kita ya. Kalau misalnya Yes. ada komunitas ini kita jadi ngerti nih saham-saham yang memang berpotensi lebih dari growth ya. Iya, Growth-nya tepat lebih. sekali. Betul, oke. Kan tadi kita udah bahas tentang investor, antara investor mandiri sama Ya. investor yang bergabung di suatu komunitas. Nah, kalau misalnya misalnya aku sebagai orang awam nih, Ya. yang pengen join ke investor, mau join ke komunitas tersebut, Ya. apakah pola pikir aku gampang terpengaruhi sama orang-orang itu? Apakah terjadi mungkin? Misal aku ngelihat komunitas yang ini, aku saham ini, tapi saham ini juga bener gitu. Itu bisa terpengaruhi secara lebih detail, lebih dalam kayak gitu nggak sih Kak? Kalau terpengaruhi lebih dalam, saya sudah terpengaruhi sangat dalam bahkan. Oke, Jadi saya trader tobat istilahnya ya. Trader Ya. tobat. Kalau dulu 100% dana ditradingkan, sekarang nggak 100% dana saya tradingkan. Karena pasti kita punya ada istilahnya waktu kita nggak banyak ya, kita punya mobilitas juga gitu ya. Jadi saya mulai mendiversifikasi dan itu dari mana datangnya? Itu dari komunitas. Oke, Nah, komunitas. kalau sekarang gini deh, kalau kita punya komunitas isinya scalper semua, ujung-ujungnya kita jadi scalper. Betul. Nah, tiba-tiba scalper pindah ke komunitas ke investor, bisa jadi scalper tersebut ya tobat gitu ya. nggak bicara tobat lah, tapi mungkin memiliki satu pola pandang yang lebih berbeda. Iya, betul. Ya kan? Oke. Oke, sekarang kita udah ngomongin tentang komunitas. Nah, Ya. di komunitas tersebut mereka itu ngapain aja sih? Maksudnya dalam konteks kita ada pembelajaran atau ada sesi mentor atau memang kita cari tahu sendiri di dalam komunitas tersebut. Oke. Jadi macam-macam komunitas itu punya keunikan masing-masing setiap komunitas ya. Oke. Ya contohnya tadi salah satunya juga Radio Cuan gitu ya. Mereka sering aktif dengan kami dengan Cuans mengadakan event seperti bedah emiten. Ya, jadi kita ajak manajemennya ketemu gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita bedah potensinya seperti apa, growth-nya seperti apa. Kemudian yang berikutnya bedah emiten tapi secara personal gitu. Jadi member-member di komunitas tersebut ya kan, yuk kita bedah emiten ini. Jadi satu member disuruh bedah nih. Jadi saling sharing gitu kan. Nah nanti di situ muncul tanya jawab sehingga itu yang bisa istilahnya meningkatkan pola pikir kita gitu dalam membedah satu emiten gitu. Bener banget. Kan misalnya kadang mungkin ada teman-teman yang nonton di rumah itu mungkin ada miskonsep gitu atau misalnya kurang memahami nih. Ya. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita sebagai investor tuh
pengennya ikut-ikutan aja, pengen ikut-ikutan apa yang dibahas nih, oh iya bagus, tapi kita nggak analisis kembali gitu, kita cuma ikut apa yang didengar sama komunitas aja. Itu sebenarnya persepsi yang salah kan nggak sih? Eh, dibilang salah juga tidak. Oke, Tapi begini, kalau mau trading betul. ataupun mau investing, itu ujung-ujungnya conviction, Conviction. ya keyakinan kita. Betul. Jadi saya ambil contoh misalnya, saya nggak mau bicara investor terus lah ya, takutnya nanti terlalu berat sebelah. Ya karena kan ada dua sisi nih di market nih, trader gitu misalnya. Betul. Apakah seorang trader bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan tap trading nih, melihat bid offer? Bisa. Bisa. Selama dia mungkin sudah latihan berpuluh-puluh tahun melihat bid offer tersebut dan dia sudah memiliki keyakinan. Tapi pertanyaan saya, kalau saya nih baru terjun ke market, misalnya si Gilang nih, udah jago bid offer 15 tahun. Betul. Dengan saya yang, udah lu ikutin aja lihat bid offer misalnya begitu. Apakah hanya dengan begitu saya bisa menjadi seperti Gilang? Kan enggak. Tentu beda mental. Tentu bedanya, mentalnya juga beda Betul, gitu. betul. Nah, tujuan apa tadi? Komunitas, kemudian ada mentor-mentor di situ, yaitu untuk pembentukannya kita di situ. Jadi lebih terarah ya. Lebih terarah dan conviction itu nggak cuma ada di nggak cuma ada di investor tadi. Kalau di scalper itu ada baca bid offer dan yang lain-lain. Kalau di trader itu indikator itu kita juga harus percaya loh. Betul. Ya kan? Kalau MA 200 misalnya indikator trading gitu kan. Nah, kita lihat beberapa emiten itu kalau menyentuh MA 200 tuh selalu ada reaksi. Nggak 100%, tapi biasanya ada reaksi di situ. Kayak IHSG kemarin juga nyentuh MA 200 ada reaksi dulu gitu. Nah, itu conviction gitu loh. Keyakinan ya. Yes, keyakinan. Jadi kalau misalnya kayak IHSG drop kayak MA 200 biasanya saya cari dulu nih bottoming. Oh, kayaknya nih ada bottom, saya beli. Nah, di situ saya trading tektok juga. Ya, saya masih trader dan investor juga. Ya, balik lagi ke conviction ya, keyakinan Yes, kita ya. yes. Oke. Kalau misalnya aku nih sebagai investor yang memang bisa dibilang baru 2 tahun, baru kemarin, baru kemarin. Terus aku bergabung ke komunitas cuan tersebut. Dan juga aku ngajak teman-teman aku semua join ke komunitas tersebut ke cuan. Makin banyak ya investor di Indonesia dan banyak ya komunitas yang ada di Cuans itu, apakah bisa menjadi tolak ukur bahwa literasi finansial di Indonesia khususnya Gen Z milenial itu udah meningkat? Kalau misalnya udah banyak nih atau semua orang nih udah masuk komunitas Cuans gitu, atau komunitas lah istilahnya, komunitas investasi. Kalau bicara literasi sih yang tadi saya cerita ya, dari 2017 atau 2018 ke 2022 itu udah jauh banget. Dulu belajar teknikal itu susah, sekarang teman-teman download aplikasi Cuans, terus kemudian di situ kita ada 150 grup ya, dari 150 channel gitu ya. Itu teman-teman udah bisa tuh belajar dari dasar. Bahkan belajar fundamental yang dalam pun tuh banyak yang sharing secara gratis loh. Secara gratis loh, ya kan? Nah, jadi literasinya saat ini menurut saya sudah sangat baik, ya. Dan tentunya dengan adanya komunitas, kalau dulu kan komunikasi terbatas ya, ya kan komunikasi terbatas. Dulu tuh WA tuh grup cuma berapa paling? 128, sekarang 256. Telegram itu udah bisa nggak tahu puluhan ribu, ya kan? Nah, kalau dengan puluhan ribu orang ngomong gitu ya, atau ribuan orang bicara, itu kan pasti informasinya lebih banyak. Nah, jadi sekarang menurut saya investasi trading itu jauh lebih mudah, tetapi teman-teman juga hati-hati nih memilih gitu kan, jangan sampai memilih komunitas yang salah gitu. Dan kami di sini Cuans tugasnya adalah memilihkan komunitas-komunitas yang tepat, sehingga teman-teman yang bergabung misalnya download aplikasi Cuans gitu, itu sudah tinggal terfokus nih mau apa nih, saya mau trader kah atau mau investor gitu. Oke, melanjut tadi yang tadi Kak Kevin bilang, kalau misalnya aku pertama nih download Cuans, habis itu aku gabung nih, daftar segala macam, gabung, apa yang harus pertama kali aku lakukan ketika melihat grup banyak itu, apa yang harus aku lakukan? Oke,
Jadi teman-teman tentukan juga instrumen investasi apa yang ingin diinvestasikan oleh teman-teman. Ya kalau saham ya udah saham. Kemudian di tempat kami juga nanti bisa dilihat, oh ini bisa pilih mau trading kah, mau fundamental kah, mau teknikal kah gitu ya. Karena kalau orang yang kerja 9 to 5 gitu ya, kan nggak sempet ya Iya, ngelihat betul, jadi betul. scalper nggak sempet gitu ya. Nah di situ sih menurut saya yang teman-teman harus pahami dulu gitu. Oke. Selain saham ada reksadana atau kripto juga? Saat ini masih kripto, kita Kripto, kripto, oke. forex kita juga ada Oh, di forex situ. juga ada. Ya, tapi back again kita punya virtual trading saham, Oke. ya. Jadi mungkin yang tadi yang kata Gilang tadi baru masuk Baru gitu masuk ya, ya, bingung kan? bingung Betul. gitu ya, daripada pakai duit sendiri, kita sudah sediakan virtual trading 100 juta. Jadi teman-teman bisa mulai manage dari situ gitu. Oke, oke. Berarti gitu ya teman-teman. Sekarang coba langsung download di Cuans ya. Ya, Langsung download aja, langsung cobain aja virtual tradingnya kan. Sekarang aku mau tanya nih, kan aku misalnya udah join nih ke Cuans, ya, udah gabung-gabung ke grupnya, udah gabung misal aku sebagai investor ya, dan masuk ke grup investor tersebut. ya. Nah, setelah itu apa yang harus aku lakukan ketika melihat banyaknya informasi yang aku pun juga susah buat menelaah mana sih informasi yang harus aku terima gitu loh. Gimana sih tipsnya buat kita menerima informasi yang memang pas buat kita gitu. Oke, kembali lagi. Sebenarnya dasarnya yang memahami, yang mengetahui profil resiko itu teman-teman sendiri, ya, diri kita masing-masing. Betul. Jadi di Cuans juga kita memiliki fitur yang kita kerjasama juga dengan beberapa mentor. Mentor-mentor itu punya istilahnya produk-produk yang ditawarkan dengan harga yang menurut saya Terjangkau. itu sangat-sangat terjangkau. Oke, baik. Jadi misalnya kita punya produk kelas technical ya dengan salah satu mentor namanya Oscar Kwong. Itu harganya satu kelas cuma 30.000. 30.000. Ya, 30.000. Jadi teman-teman dengan 30.000 teman-teman bisa belajar dasar teknikal. Nah, dari situ menurut saya ya kalau buat saya 30.000 it's a good investment. Betul. Anggap aja teman-teman beli satu buku, teman-teman belajar tapi bukunya dibacain sama orang. Hmm. Kan begitu ya. Iya, betul. Iya kan? Nah, kalau saya bicara, oh teman-teman harus berinvestasi langsung 100-200 juta, nanti saya dibilangnya investasi bodong lagi. Iya, betul. Nah, tapi kalau 30.000 teman-teman bisa coba. Iya. Nah, Nggak ada salahnya nggak ada salahnya, nyoba nggak ada Daripada beli salahnya. kopi gitu kan. Habis, Ya, kan mending kita investasi dari leher ke atas. Betul, Ya, betul, gitu betul. kan. Nah, Betul, makanya kita juga dari sisi Cuans juga membantu mengakomodir produk-produk yang terjangkau ya, even untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Iya, betul, betul. Bisa mencoba nih. Oh, akhirnya teman-teman bisa coba fundamental tuh apa sih dengan harga-harga yang terjangkau gitu ya. Kalau kenapa kita nggak put kayak semacam video statis gitu yang udah di situ? Karena kan market itu selalu dinamis, berubah-ubah. Betul. Nah, itu yang kalau dengan harga yang terjangkau tetapi bisa live gitu, misalnya Zoom live atau betul. kelas secara offline Offline. live gitu. Itu lebih terupdate, teman-teman. Nah, betul itu yang kita coba akomodir. Oke, luar biasa dari Cuans ya. Iya. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A ya Kak. Iya, iya. Jadi udah kita upload di Instagram icmf.id tentang pertanyaan di ICMF Talks kali ini. Iya. Yang pertama pertanyaan dari Dava 2002. Jadi pertanyaannya itu adalah aku mau join Cuans nih Kak, tapi aku belum punya sekuritas atau belum punya SID-nya. Iya. Bisa nggak sih Kak join gitu? Ya, jadi kalau Cuan sendiri kan ini aplikasi kami, platform kami itu memang punya journey-nya. Jadi teman-teman bisa join for free, hanya ya seperti daftar Twitter, Instagram gitu dengan menggunakan email aja. Betul. Kemudian nanti yang tadi saya cerita, teman-teman bisa cari gitu ya komunitas-komunitas secara gratis gratis juga. Luar biasa Nah, emang Cuans ya. kemudian teman-teman juga bisa bikin watchlist atau bisa tadi virtual trading secara gratis juga, ya kan? Baru nanti kalau teman-teman mulai, oh saya udah pede nih sama trik-trik investasinya, tips-tips investasinya, ya udah. Atau teman-teman bisa buka sekuritas di Cuans juga. Kita ada kerjasama dengan beberapa sekuritas. Oke. Kemudian kalau tadi, oh saya ingin memperdalam lagi nih skill saya nih karena saya udah yakin, teman-teman juga bisa join ke beberapa kelas yang
dengan mentor-mentor yang memang sudah ada di Cuans gitu. Oke gitu teman-teman. Buat Dava silahkan langsung aja download Cuans. Oke. Langsung download. Langsung download. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Zufara 2256, banyak banget angkanya ini. Ini angka semua nih dari tadi. Iya. Oke, jadi pertanyaannya gini Kak. Aku join Cuans nih misalnya Kak, terus abis itu aku langsung belajar investasi. Iya. Nah, investasi tersebut itu aku belajar dari mentor-mentor. Itu mentor kan bayar Kak, itu berapa sih kisaran harganya gitu Kak? Ya, tadi udah disampaikan ya, Iya, ada betul. yang buka mungkin sekitar 30.000, ya, Oke. macam-macam bervariasi. Bervariasi Ya, ya. ada yang 1 bulan itu 150.000. Jadi kalau menurut saya cukup terjangkau. Cukup ya, terjangkau. Cukup terjangkau. Oke, gitu pertanyaannya. Next, seberapa penting bagi kita untuk bergabung ke dalam komunitas tersebut? Oke, balik lagi yang seperti saya mention di awal. Kalau saya cuma duduk sendiri, baca buku dan yang lain-lain, mungkin saya sudah bisa jadi seorang investor. Apakah saya bisa menjadi investor yang tepat? Bisa. Bisa. Tetapi saat ini yang dibutuhkan adalah informasi dan saling bertukar pikiran. Jadi bisa jadi nih hari ini Gilang bawa informasi nih, menurut aku Bank BCA itu begini loh. Tapi kan saya juga punya satu pola pandang nih, BCA itu udah mahal. Mungkin Gilang bilang enggak, BCA itu udah murah. Misalnya basisnya apa? Ini misalnya ya, bukan data sesungguhnya. Misalnya Gilang bilang basisnya Bank of America atau JP Morgan itu PBV-nya 20, BCA baru 4 kali. Ya kan? Jadi secara sektoral top market leader di dunia itu PBV-nya mungkin di atas 20. Itu bisa menjadi dasar Gilang berbicara bahwa ini harganya murah. Tapi saya bisa punya pendapat juga bahwa enggak, di market itu 5 itu sudah tinggi. rata-rata sektor, Betul, misalnya betul. begitu. Betul. Nah, itulah pentingnya komunitas untuk bertukar pikiran dan bertukar informasi. Oke, betul banget Gitu. teman-teman. Terakhir tentang buat teman-teman semua yang nonton di rumah, Ya. apa sih pesan-pesan ya buat teman-teman yang baru belajar investasi dan pengen gabung ke suatu komunitas, atau misalnya teman-teman yang udah berinvestasi dan bergabung ke komunitas, karena itu sangat penting ya buat kita bertukar pikiran dan juga untuk keyakinan kita. Ya, mungkin untuk teman-teman baik yang belum berinvestasi atau yang sudah berinvestasi, untuk yang belum berinvestasi, Betul. teman-teman bisa coba memulai, Oke. ya, tapi dengan mengukur baju ya. Jadi jangan ikut-ikutan financial planner yang istilahnya harus punya dana darurat 12 kali tiba-tiba gimana caranya gitu Gimana kan. caranya, Ya, ukur baju aja, teman-teman coba, nggak harus dengan nominal yang fantastis ya, nabung Tergantung kemampuan sendiri. tergantung kemampuan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba, kan di tempat kita juga ada virtual trading tadi. Betul. Ya. Jadi teman-teman bisa belajar dengan virtual trading atau dengan modal sekecil-kecilnya yang tadi sesuai kemampuan, dan jangan takut untuk mencoba dan belajar. Karena market itu sangat-sangat dinamis. Betul. Jadi itulah pentingnya kita punya teman atau kita punya komunitas satu sama lain ya, untuk saling memberikan update. Oke. Ya, Bu Sri Mulyani dari kemarin ngomongin resesi dan yang lain-lain misalnya Betul. begitu. Ya, tapi bisa jadi 1 bulan ke depan pandangan itu berbeda. Ya. Nah, itu yang harus kita update. Kalau kita istilahnya apa ya? Kalau kita menafsirkan sendiri, ya itu malah berbahaya. Bisa jadi karena kita bukan ekonom, kita nggak tahu tafsirannya seperti apa. Betul. Nah, bisa jadi di dalam komunitas itu ada ekonom-ekonom nih. Nah, itu ilmu-ilmu itu yang kita bisa tangkep gitu dari mereka. Jadi ya keep learning lah, keep learning. Oke, berarti sesuai dengan topik kali ini, yaitu Yes. powerful banget emang komunitas itu. Iya. Dan juga buat kita continuous learning. Setuju. Oke, terakhir mungkin kakak sebagai perwakilan dari Cuans buat teman-teman semua, Ya. harapannya apa tentang dari Cuans, mewakili Cuans gitu. Ya, karena balik lagi tadi kami ini sebagai social investec ya. Betul. Kami juga berharap memunculkan para investor-investor atau trader-trader baru. Tentunya kami juga punya tugas untuk menjaga komunitas-komunitas yang ada. Betul. Ya, makanya kenapa ada aplikasi Cuans, karena kami menjaga komunitas tersebut ya. Betul. Bukan komunitas yang istilahnya titip dana inilah itulah ya kan. Betul. Itu bahaya tuh Bahaya gitu kan. banget itu. Nah, kami sudah lakukan filter terlebih dahulu Betul. sehingga teman-teman bisa memulai
journey atau perjalanan investasinya dengan aman dari Dengan awal. aman dan di Ya. jalan yang benar tentunya Yes, ya. benar sekali. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Kevin Ya, udah hadir di thank you sini, udah Gilang. mewakili dari Cuans dan juga thank you untuk Cuans yang sudah eh, bekerja sama dengan kami dan juga Hamon 7 Studio yang telah memfasilitasi studio ini. Sekali lagi thank you Kak Thank udah you, thank mampir you, di thank you, sini, thank luar biasa you. sharing-sharingnya. Jadi teman-teman sekarang langsung download Cuans, ada di Play Store dan App Store ya. Ya, ada di Play Store dan App Store. Oke, Instagramnya Instagramnya @joincuans. @joincuans, langsung follow, langsung download aplikasinya. Ya. Oke, sekian dari ICMF Talk yang episode ke-6 kali ini dan juga ada episode selanjutnya di episode ke-7 dan juga see you. Thank you Thank Kak you, Kevin. thank you, thank Bye-bye. you.